Nggih, panjenengan sudah merekam itu, sudah ada keterangannya. Oh iya. Monggo Pak Syafi'i. Ya. Assalamualaikum Pak Okta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syafi'i. Bagaimana kabar Pak Okta pada siang hari ini? Sehat Pak Okta? Alhamdulillah sehat Pak Syafi'i. Bagaimana dengan kabar Pak Syafi'i? Sehat juga? Ya alhamdulillah sehat, cuman keadaan lagi musim hujan memang kadang harus bisa menjaga kondisi fisik biar jangan mudah drop atau terkena penyakit. Iya Pak, betul sekali sedang musim hujan ini nggih. Mulai. Iya. Bagaimana Pak Okta, ada yang mau disampaikan dalam pertemuan virtual siang hari ini? Ada Bapak. Jadi begini, akhir-akhir ini pembelajaran saya di kelas itu agak terganggu karena kurangnya kerukunan yang terjadi di kelas. Kerukunan di kelas itu kurang, itu terjadi karena ada beberapa murid yang membuli teman yang lainnya. Hal ini mengakibatkan anak yang dibuli tersebut menjadi pendiam dan tidak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Itu permasalahan yang akhir-akhir ini saya alami di kelas dan di sekolah, Bapak. Jadi pembelajaran Pak Okta di kelas terganggu karena ada salah satu siswa yang membuli temannya sehingga murid tersebut menjadi pendiam dan tidak bersemangat mengikuti pelajaran di kelas Pak Okta. Betul sekali, Pak. Dan saya merasa kejadian bully itu merupakan tanggung jawab saya sebagai guru untuk memberikan seperti solusi untuk menyelesaikan permasalahan bully yang ada di kelas, khususnya di kelas saya agar tidak terjadi kembali dan nantinya pembelajaran di kelas dapat berjalan normal seperti biasanya dan semua murid nanti akan antusias dan aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Anak yang membuli itu murid sendiri Pak Okta, apa kelas di bawah atau di atasnya Pak Okta? Untuk kasus bully ini itu terjadi di kelas saya ada, di kelas lain pun ada Pak. Jadi memang ini tindakan bully ini sedang marak terjadi di sekolah-sekolah Pak. Apalagi kemarin kita juga mendengar di media massa bully itu sedang menjadi sorotan dalam dunia pendidikan ya Pak Syafi'i. Iya, iya. Yang membuli anak laki-laki sesama anak laki-laki, apa anak laki-laki perempuan atau perempuan ke perempuan Pak Okta? Dari hasil pengamatan yang saya lakukan Pak Syafi'i itu terjadi pada semua kalangan, bisa laki-laki kepada anak laki-laki, bisa laki-laki kepada perempuan. Dan mereka melakukan itu karena mereka merasa menjadi sebagai penguasa Pak di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Selain itu, mereka juga melakukan tindakan seperti itu karena dari lingkungan juga ikut berpengaruh, karena lingkungan sekitar rumah mereka tinggal dengan para kaum remaja yang kiranya kaum remaja itu tidak melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya Pak. Jadi mereka hanya lulus SD selesai tidak melanjutkan lagi lalu bekerja ke luar kota ke Jakarta, terus setelah itu pulang terkadang memberikan seperti dampak kepada anak-anak khususnya anak-anak SD yang bisa merujuk kepada tindakan bully seperti itu Pak.
Dan ini saya rasakan di sekolah akhir-akhir ini memang bully itu sedang marak sekali terjadi. Ya betul, itu Pak Okta sebagai guru bisa memberikan solusi atau pengamatan dari Pak Okta sendiri. Apa yang menyebabkan murid tersebut melakukan tindakan bully kepada temannya, Pak Okta? Itu bisa terjadi karena tadi murid itu merasa dia menjadi penguasa di kelasnya. Selain itu juga karena pengaruh dari lingkungan, Pak Syafi'i. Berarti lingkungan tersebut yang mempengaruhi siswa di sekolah Pak Okta kebanyakan anak-anak yang umurnya lebih tinggi atau mungkin hanya lulusan SD atau tidak melanjutkan pendidikan lagi atau gimana Pak Okta? Iya betul sekali Pak, tadi umurnya memang sudah lebih dewasa, lalu mereka juga tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Selain itu juga karena sekarang penggunaan HP Pak itu juga menjadi salah satu pemicu untuk tindakan-tindakan bully yang dilakukan. Karena terkadang ketika di rumah juga orang tua kurang terkait dengan pengawasan. Seperti itu Pak. Iya. Apa perasaan yang timbul pada diri Pak Okta ketika murid melakukan tindakan bully di sekolah? Mengetahui hal tersebut Pak Syafi'i, saya merasa terkejut dengan apa yang terjadi khususnya pada murid saya. Ternyata akhir-akhir ini ada masalah antar murid terkait dengan bully, baik bully secara fisik Pak, jadi membuli terkait dengan kondisi fisik dari temannya, atau bully yang paling sering terjadi yaitu membuli terkait dengan nama orang tuanya. Biasanya itu nama orang tua bisa dijadikan sebagai tindakan bully Pak, meledek nama orang tuanya. Dan kemarin Pak ada kejadian salah satu murid itu dibully oleh temannya dan itu mengundang amarah orang tua dari murid tersebut sehingga datang ke sekolah Pak Syafi'i. Datang ke sekolah lalu wali murid tersebut menanyakan terkait dengan tindakan bully yang dialami oleh anaknya karena anaknya itu sampai menangis Pak, sampai menangis, sampai katakanlah dia ada trauma psikis Pak terkait dengan bully yang dilakukan oleh temannya. Bullynya itu terkait dengan kondisi fisik dia juga, terus tadi meledek nama orang tua juga Pak. Dan bahkan orang tua yang datang ke sekolah tersebut berniat akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Tentunya dengan kejadian tersebut saya dan semua pihak sekolah berusaha untuk segera mencari solusi agar tindakan bully tidak terjadi secara terus-menerus di sekolah khususnya seperti itu Pak. Apalagi tindakan bully itu sekarang tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi ternyata juga tindakan bully bisa dilakukan di rumah, bahkan dengan menggunakan HP. Ternyata beberapa ada cerita dari murid juga melakukan tindakan bully lewat HP dengan ya, seperti itu Pak. Bully fisik menyebutkannya atau menyampaikan kata-kata bully-nya seperti apa? Sampai psikisnya seperti itu, Pak. Contohnya gendut, seperti itu Hmm. Pak. Gendut, kurus, botak, dan lain sebagainya Hmm. Pak. Jadi macam-macam. Karena anak SD juga kadang tutur bahasanya masih belum tertata. Jadi Iya, terkadang mereka mengucapkannya itu menurut mereka itu biasa, tapi kita sebagai guru itu katakanlah itu hal yang harus kita batasi supaya tidak melebar kemana-mana Pak Syafi'i. iya. Tadi kan katanya ada dari pihak orang tua yang datang ke sekolah. Itu orang tua berapa, maksudnya dari orang tua yang hadir berapa orang ke sekolahan? Jadi karena kasus itu menimpa kepada salah satu murid Pak, jadi yang hadir hanya satu Pak.
sebenarnya ternyata kasus bully itu sudah terjadi lama, akan tetapi Mhm. baru terindikasi, baru diketahui itu kemarin-kemarin, Pak. Setelah anak itu nangis, terus anak itu juga merasa berontak, terus akhirnya dia juga tidak mau berangkat ke sekolah. Setelah ditelusuri ternyata dia mengaku semuanya bahwa dia itu dibully di kelas, Pak. Seperti itu. Iya. Setelah datang ke sekolah berarti dari pihak sekolah memberikan solusi atau sebagai penengah dengan cara seperti apa, Pak? Kami dari pihak sekolah dan tentunya saya pribadi, Pak, pertama saya untuk mengatasi hal semacam itu supaya tidak terjadi lagi, saya mensosialisasikan tentang bully kepada murid, Pak, bahwa bully itu merupakan perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan. Lalu saya juga itu, Pak, menanyakan terkait dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Kebetulan di kelas saya khususnya kelas 5 saya membuat keyakinan kelas yaitu saling menghormati dan saling menghargai, Pak. Jadi saya ingin mengingatkan keyakinan kelas terkait dengan itu, saling menghormati dan menghargai supaya tidak melakukan tindakan bully. Yang kedua, saya juga itu, Pak, melakukan ingin ingin melakukan, Pak, ingin melakukan itu namanya menyanyikan lagu dan tepuk anti bully yang sedang populer di media sosial itu, Pak, ingin saya terapkan di sekolah supaya meminimalisir terjadinya tindakan bully itu. Selain itu juga saya ingin memasang itu, Pak, poster-poster anti bully atau stop bully yang nantinya rencana akan dipasang di halaman sekitar sekolah, Pak, seperti itu supaya murid ketika beraktivitas di sekolah itu melihat, oh ini ada poster bully. Saya rencananya seperti itu, Pak, untuk tindakan yang dilakukan mengatasi masalah itu. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, kira-kira jika bully sudah tidak terjadi lagi, apa yang akan dilakukan oleh Pak Okta? Eh, Tentunya ketika bully itu sudah tidak terjadi, nanti akan tercipta kerukunan, Pak, antar murid di kelas sehingga ketika murid sudah tercipta kerukunan di dalam kelas, nantinya proses pembelajaran tentunya akan berjalan dengan efektif dan maksimal karena murid mampu bekerja sama dengan baik. Selain itu nanti juga murid selama belajar di kelas itu akan merasa aman, nyaman, sehingga dengan perasaan yang seperti itu memudahkan saya untuk menuntun mereka mengembangkan bakat dan potensi yang ada dalam diri murid, Pak. Sehingga saya mampu mengeksplor lebih untuk mewujudkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan tentunya sesuai dengan tujuan yang ingin saya capai, Pak, di kelas. Pak Okta, Oke, Pak. bagaimana cara Pak Okta melakukan tindakan aksi berupa menyanyikan lagu anti bully dan tepuk anti bully kepada murid? Eh, Saya itu, Pak, rencananya akan menerapkannya di awal pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai. Karena menurut saya kondisi pagi hari itu murid pasti fokus, Pak, dan saya berharap dengan melakukan sebelum pembelajaran mampu memberikan semangat dan motivasi kepada murid sebelum memulai pembelajaran dan memberikan pemahaman kepada murid supaya tidak melakukan bully di sekolah, Pak. Kapan Pak Okta akan melakukan rencana tersebut? Rencananya saya akan melakukannya sesegera mungkin, Pak. Paling tidak minggu depan saya akan mencoba untuk menerapkan hal tersebut, Pak. Di mana saya akan melakukannya setiap hari dengan tadi menyanyikan lagu anti bully, tepuk anti bully, dan memasang poster, Pak, poster di lingkungan sekolah yang berisikan keterangannya stop bully.
mungkin ada gambar-gambar tindakan kekerasan atau yang lainnya, Pak. Baik Pak Okta, sekarang di akhir pertemuan virtual ini apa yang kiranya sudah Pak Okta dapatkan selama kita berdiskusi? Alhamdulillah setelah tadi kita berdiskusi, saya pribadi dengan Pak Syafi berdiskusi, saya membagikan keluh kesah terkait permasalahan yang ada pada diri saya, tentunya permasalahan yang ada di sekolah, saya berbagi dengan Pak Syafi'i. Saya mendapatkan beberapa hal atau beberapa tindakan yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan bully yang sedang saya alami, Pak, di sekolah. Apalagi sekarang bully itu merupakan kejadian yang sedang marak terjadi di sekolah-sekolah, seperti kasus-kasus kemarin anak yang dibully itu sampai terjun dari lantai berapa, akhirnya mengakibatkan anak itu sampai meninggal dunia. Dan saya sebagai guru dengan melihat permasalahan itu di sekolah merasa saya harus melakukan sebuah pemecahan masalah atau solusi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan tindakan bully yang dilakukan oleh murid di sekolah, Pak. Tentunya nanti dengan itu tadi, tindakan yang rencana saya akan lakukan, saya berharap nanti mampu menciptakan kerukunan yang terjadi di lingkungan kelas atau sekolah. Dengan begitu nanti akan mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan harapan yang saya inginkan, Pak Syafi'i. Baiklah Pak Okta, saya menunggu perkembangan baiknya untuk mengatasi masalah bully di sekolah Pak Okta. Baik Bapak Syafi'i, terima kasih atas motivasi, sarannya, dan mudah-mudahan diskusi pada siang hari ini virtual seperti ini Pak bisa memberikan solusi terkait dengan permasalahan yang terjadi di sekolah saya, Pak. Iya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu Nggih, panjenengan sudah merekam itu, sudah ada keterangannya. Oh iya. Monggo Pak Syafi'i.